kiamat ya. Oke. Sekarang gini, saya mau nanya, kenapa Tuhan kalian tuh seneng banget ketelanjangan? Ya, pertama. Tunggu dulu, Yesaya berapa itu? Yesaya 20 nomor 2. Tuhan kalian suka telanjang, suka ketelanjangan. Belum tentu itu berbicara tentang ketelanjangan seperti yang kamu pahami. Ya, bacalah. Yesaya 22 itu, bacalah. Ya, baca dulu, host. Baca dulu, host. Ya ampun. Silakan ya. 90 ya. Gimana tadi itu berapa? Yesaya 20. Yesaya 20. Yesaya 20 nomor 2. Nomor 2, oke. Iya. Silakan baca. Saya baca yang pertama. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda alamat terhadap Mesir. Tuhan kok nggak izinin pakai koteka gitu loh. Maksudnya minimal pakai daun gitu loh. Kan kasihan Yesaya gondal-gandul gitu. 3 tahun si kiamat. Kalau lihat Yesaya pada waktu itu mungkin udah dipakai lah. Oke. Untung nggak jumpa sama kiamat Yesaya waktu itu ya kan? Sempat jumpa. Ini Christian ketawa dia. Christian ketawa dia. Ketawa aja lu, telur Muhammad. Mereka ketawa. Oke, sudah. Udah. Kok kasihan ya saya masuk angin 3 tahun lo brother, jembutnya kelihatan. Oke, terima kasih Uni Rifa. Terima kasih atas Iya brother. Iya brother. Jadi ya wajar-wajar lah kalau kalian caranya diskusi seperti itu, saya nggak bermasalah ya. Oke, jadi begini Uni Rifa, jelas di sini ya bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan itu tidak ada masalah bagi kami. Ketika Uni Rifa memahami bahwa telanjang itu tidak punya pakai kolor atau seperti apa, itu terserah Uni Rifa. Tetapi saya hanya menyampaikan sebuah hal bahwa untuk membaca sebuah kisah, membaca sebuah narasi, tentu juga kita memahami dengan cara yang berbeda. Hal yang sama juga nanti saya bisa memahami hal itu di dalam kitab sucimu. Tetapi saya mau jelaskan apa yang dinyatakan oleh kebenaran di sini. Jadi di situ dikatakan, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Jadi kata telanjang di sini, kalau lihat nanti dalam tradisi orang-orang Yahudi, itu tidak berarti semua pakaian itu ditanggalkan. Tidak seperti itu teman. Nanti kalau kamu lihat di dalam tradisi India itu, ketika mereka pun beribadah, kan itu nanti ditanggalkan bajunya atau ini, tapi itu tidak dipahami telanjang bulat, tidak seperti itu. Atau di dalam Islam juga, ketika kita berbicara mau datang ke ke Ka'bah, kan juga kan tidak menggunakan hal-hal yang khusus kan, tapi juga kita tidak telanjang lah, itu namanya nggak telanjang, gimana sih? Tunggu dulu. Jadi telanjang bulat itu tidak seperti itu, tidak telanjang bulat seperti yang kamu pahami. Tapi kalau kamu memahaminya sampai di situ, ya sah-sah saja kamu, karena itu kamu bukan beriman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, sama halnya ketika juga kami memahami bagaimana kalian ketika ke Ka'bah sana itu hanya setengah tiang dan juga tidak menggunakan ini di dalam, bagaimana hal yang semacam itu, dan itu juga kita bisa memahami.
bahwa itu adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah kita. Tetapi hal yang sama juga di dalam Yesaya ini tidak telanjang seperti yang kamu pahami. Selain daripada itu nanti, ya silakanlah Anda untuk menafsirkannya, tetapi tentunya penafsiran itu kalau kamu katakan itu adalah telanjang bulat seperti yang kamu pahami, tentunya ada data-datanya, dan di sini tidak dikatakan telanjang seperti yang Anda pahami. Oke ya, jadi itu aja untuk jawaban saya. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi. Saya pengennya kita bahas agama lendir sekarang. Baik. Boleh. Ya. Oke, Siap. bukan berbicara tentang agama lendir itu kalian kalau Enggak, ini ajaran lendir. Ajaran lendir ya. Saya bilang ajaran lendir. Agama yang mengajarkan untuk isi pakap bahwa deskai tanpa pernikahan. Gitu. Yuk kita cepat mulai aja. Saya udah nggak sabar nih. tunggu dulu, Membantu Islam. kalian bisa ngomong bagaimana saja dalam komal yang lain, tetapi jangan di sini. Oke ya, kalian harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga sikap dengan cara yang lebih teratur ya. Oke ya, karena ini ada banyak teman-teman saya dosen juga yang menonton komal saya ini. Jadi saya tidak mengundang kalian dan teman-teman untuk menghina agama satu sama lain di sini. Oke ya. Oke. Sepakat ya. Oke, siap. Itu jangan pakai lendir-lendir ya, karena lendir itu saya nggak tahu seperti apa yang kalian. Udah nanti kita agama cabul. Ajaran cabul. Tidak ada agama cabul di dunia ini. Ada, saya membuktikan ada. Yakinlah Inyong, sumpah Inyong membuktikan hari ini. Ya, Ya. langsung dimulai aja. Kok kamu ini nggak berpendidikan yang Unirifa ya? Loh, justru saya mau membuktikan bahwa ada ajaran agama yang cabul. Tapi nanti chaos di akhir. Ih, gimana sih? Baru saya mau kasih data, ada ajaran agama yang cabul kok malah nggak boleh. Sama saya. Kita Iya, debat aja sudah. saya akan tunjukin gitu. Minta tolong ada yang bisa pasang timer nggak di bawah teman-teman. Kalau ada yang bisa ketik 1 dong. Oke, silakan teman-teman yang di bawah, silakan naik satu yang bisa membawa timer supaya mereka bisa diskusi. Iya. Nah, saya nggak suka banyak bicara di depan ya. Intinya di depan. Kau bicara aja juga, gimana. gak suka banyak bicara di depan, tapi kau monyong juga Iya, itu saya tadi. kan nggak ngomong seperti Anda. Apakah saya ngomong Islam ajaran Ngomong sodomi? seperti Kan Anda. Loh, Enggak, kau dari tadi saya nggak ngomong mau juga. banyak Kau bicara. masuk aja udah ngomong, kau ganggu si Christian lagi ngomong. Pak dosen kau aja gak kau hormati. Karena kamu tiba-tiba nyerang pribadi saya, ngapain? Nyerang Pribadi. Loh, kalau kamu bukan tukang tusbol, ngapain kau takut? Kan fitnah lagi kan ajaran Islam kan. Loh, kalau Udahlah. kau bukan tukang tusbol, kenapa kau takut? Yang Kau bisa- itu lucu oke, kali. oke. Itu Pak Pendeta. Saya tidak bisa Ya, angkat. kita- Karena ini saya nggak bisa angkat di atas. Orang nggak bisa Udah saya lanjut angkat. aja kiamat. Alda kau jangan takut. Pasang Hari timer ini aja. aku mau Oh, ini nunjukin. ada Pak Ladusing. Oke, sudah ya. Oke, itu ada satu orang ya. Jadi di ini, nggak apa-apa. Oke, sudah. Salam Oke, itu ya. Pak. Ini jadi timer ya, boleh. Oke, terima kasih Pak Ladusin. Silakan ya, saya tutup kamera saya ya. Oke, Berapa menit ini? Pak Ladusing saya jadikan host moderator ya 4 supaya menit bisa aja. Boleh Pak. Oke. Boleh. Boleh 4 menit Pak. Oke, 4 menit ya. Iya, flat aja sudah. 4. Enak ini ya, Rifa nggak usah kabur-kaburan ya. Kita santai saja. Gak usah banyak bicara kau. Katanya kau nggak banyak bicara, tapi kau ngomong juga. Kau laki-laki apa betina kau? Enggak, saya cuma ingetin aja ya. Sampai mampus. Udah kau ya. laki-laki Coba. atau betina? Yuk, Kalau coba. aku wajar banyak bicara. Kau jantan atau betina? Nggak usah, Kali nggak usah cerita. bawa-bawa Ayo, kamu perempuan apa. Kalau kamu Udah nggak mau, Alda, Jadi, udah siapa duluan lanjut ini? aja Alda. Stop. Gak usah ketakutan gitu Alda sama aku. Ayo. Nggak ada yang ketakutan. Ini Oke, bagaimana gimana, Pak aturan Desa? mainnya nih? Aturan mainnya. Pembukaan atau langsung? Ya pembukaan gak usah lama-lama 3 menit aja cukup.
Oh, 3 menit boleh lah. Pak Ladusing, belum Ya. ini ya, teman kita ya. Nggak bisa Oh, saya ini cek. saya baru follow ini, Pak. Saya baru follow ini. Nggak bisa. Berarti nggak bisa. Ya, ayo lanjut aja kalau gitu. Ayo silakan. Nggak bisa. 3 nggak menit bisa. ya. Saya lihat dulu kiamat kalau sudah ini ya. Nanti biar kiamat yang ini yang naikkan nanti kalau ini. Ini berapa ini ya kiamat? Ini nomor berapa? 3 menit untuk pembukaan, Pak. Iya, 3 menit pembukaan, setelah itu 4 menit, 4 menit. Oke. Jadi, siapa yang duluan? Terserah. Bilang dulu, Kalau aku sih, Kiamat kalau aja, kita kiamat mau aja. dulu. Aku lagi nyiapin data ini. Bilang kalau mau buka data minta pause ya. Langsung saya pause. Oke, sebentar ya. Saya bukakan. Oke, kita bermain cantik ya. Asik. Ya, semoga akunnya nggak kena ban ya. Siapkan memang akun banyak-banyak. Iya, boleh diperbesar. Nggak bisa diperbesar ya, Pak dosen? Iya, saya perbesar sebentar. Coba minta tolong satu lagi moderator saya naik ke atas dong. Siapa ya moderator saya yang naik ke atas ini? Waduh, saya angkat dulu moderator satu ya. Iya. Ini- Terus ini ada suara noise itu siapa ya? Sorry Oh, saya. Pak. Oke, langsung senyap. Siap. Thank you ya teman-teman ya. Jadi luar biasa nih. Aku berterima kasih juga Pak Ladusing bisa bantu Temar, juga terima kasih juga Pak dosen untuk roomnya ya. Terima kasih juga untuk Riva untuk berani sparring juga. Jadi shalom teman-teman semua, puji Tuhan ya. Hari ini kita bisa berdiskusi, dapat lawan debat ya. Temanya tentang kekudusan dan ini adalah tema yang signifikan sekali karena Alkitab itu menekankan kekudusan dan tidak pernah ada yang namanya pembenaran ya terkait suatu kezinahan sedikit pun itu. Nah, kita lihat ya ayat 1 Petrus 1 ayat 14. Tunggu dulu Bang ya. Mas Titan sudah ini ya? Sudah moderator kan? Enggak, Saya- Titan satu lagi, Titan ini belum. Aduh. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, nanti saya naikkan pakai saya bisa pakai Titan satu lagi. Nggak apa-apa, silakan. Sebentar ya, akunku ini masih belum Pak, yang ini belum moderator. Iya makanya saya. Tapi nggak apa-apa, aku nggak usah moderator juga nggak apa-apa. Oke, silakan lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan gini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Ini ada di dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dan ayat pasal 19 ayat 2. Nah, juga kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ya. Dikatakan gini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang bagaimana? Dikatakan jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, juga kalau kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan gini, ya, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi Alkitab sekali lagi selalu menekankan namanya kekudusan. Gak ada ceritanya seorang nabi ya atau raja atau imam tiba-tiba dikatakan dikawinkan oleh Tuhan sehingga dia dibenarkan untuk berzina. Itu nggak ada ya. Maka itu adalah suatu dosa dan jelas harus menjaga kekudusan.
Terkadang kita bisa lihat kok begitu ekstrim hukumannya, itu kedaulatan Tuhan. Bagaimana dia dengan kemahatauannya, bagaimana dia memperingati, dan bagaimana kita belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Ketika Daud, dia melakukan dosa dan dia bertobat di dalam Mazmur 21, itu menunjukkan bagaimana dia itu membuat rekonsiliasi, dia bereformasi dengan hidupnya sehingga dia tidak menjadi seperti Daud yang lama. 10 Dia detik. menjadi Daud yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak pribadi-pribadi yang kita bisa belajar dan dia itu tidak sempurna tentunya. Karena hanya Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Habis. Bang Titan sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya juga akan menunjukkan beberapa dalil. Bentar. Ya. Bang Titan sudah kan? Sudah. Tutup aja kamera host supaya ini supaya Ya, nggak makanya. masalah. Ah. Ya, sudah. Oke, kita lihat dalam bentar. Saya buka data dulu. Bilang kalau minta pause waktu ya. Langsung saya pause. Ya, sabar. Saya lagi buka data mana yang paling bagus ini. Ini dia. Oke, bentar ya. Saya cuma satu data aja deh. Kita lihat ini. Nah. Aduh. Oke, ini dia. Oke. Teman-teman, ini adalah situs NU Online ya, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, di mana di situ berkumpul para ulama-ulama, ya. Kita jangankan berbuat zina ya, teman-teman. Jangankan berbuat zina ya. Ini Al-Qur'an sumber primer ya, guys. Nggak usah banyak cerita kita, jelas ya, larangannya ada, ya. Surah Al-Isra ayat 32, jangankan berzina guys, mendekati zina saja ndak boleh. Dan janganlah kamu mendekati zina. Fix ya. Dan dalam Islam itu ada perbedaan antara zina dengan gak zina. Apa itu? Dihalalkan oleh Allah berarti itu ndak zina. Ya. Nah, jadi saya langsung to the point aja guys. Karena saya singkat padat gak lama-lama. Ada yang bilang tadi tidak ada dalam agama kami nabi dan raja kami yang dilegitimasi berzina. Waduh, gak baca kitab ini kiamat. Kiamat besok-besok baca kitab. 1 Raja-Raja pasal 15 nomor 5. Apa kata Tuhan memuji nabi yang cabul ya? Pembukaan agama masing-masing dulu. Ini kan Oh ya udah, kalau gitu saya simpel aja, nggak banyak cerita kayak kamu nih. Nabi saya, jangan kami ajaran Islam itu wala taqraba zina. Jelas banget ya. Oke. Tapi saya langsung tanggapin aja. Kenapa, kan waktunya masih panjang saya ini. Ini ya kiamat dusta ya. Daud itu dipuji Tuhan loh, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Islam. Udah, kenapa kok kita diskusi kok takut gini sih? Kok malu sih kiamat? Nggak, saya cuma ngasih tahu kok Daud itu dipuji Tuhan loh. Saya ngasih tahu Daud itu dipuji Tuhan loh. Belajar tertib kamu memalukan loh. Loh, kok memalukan? Saya itu lagi bantah penyesat yang bilang nggak ada raja yang dilegitimasi berzina. Saya cuma membuka kebodohan dan kebohongan seseorang di sini yang bilang nggak ada di agama kami raja-raja itu dilegitimasi berzina. Loh, Daud pezina itu loh. Daud pezina itu dipuji Tuhan loh. Awal itu kamu jelaskan dulu imanmu. Ini simpel, Islam itu wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Saya tengahin. Unirifa gini Unirifa. Jadi kiamat tadi dia menjelaskan agamanya dulu. Jangan singgung dulu seberang. Unirifa juga jelaskan dulu tentang agamamu. Baru nanti baru. Iya, saya Ya, ini Bram, kan silakan. sebentar udah selesai. Waktu saya kan masih banyak. Kalau saya pakai buat itu kenapa emang? Kan dia berbohong, dia bilang Tuhan yang nggak legitimasi perjinan. Nanti Bu Nirifa, kalau sudah selesai nanti presentasikan keyakinan. Ya udah, kiamat aja langsung. Saya saya udah selesai itu. Kamu memang cuma sependek itu ajaran Islam ya? Udah, nanti saya tunjukin ajaranmu nanti. Saya tunjukin ajaran agamamu. Saya buka, saya kan sependek itu pembukaannya tentang saya agama akan Islam. bongkar ajaran agama. Teman-teman, Iya, ini iya. yang saya katakan. Saya di mute ini.
Ini Ya, ya. nanti saya tunggu. Kasih waktu saya, woi. Ini- Tunggu dulu. Gini teman-teman, ini yang saya katakan kepada teman-teman bahwa Islam ini tidak bisa berdiskusi. Maka Aduh, bukan nggak bisa diskusi. saya tidak mempertanyakan iman mereka karena nggak penting juga dipertanyakan iman mereka. Maka hanya saya Aduh, kalian kok malah kejang-kejang gimana sih? Saya perempuan sendiri loh. Nah, ini kan. Kalian kok malah. Konsisten aja, kan aturan awal tadi suruh membahas tentang agama masing-masing dulu. Loh, di saya awal. kan udah bilang, Tuhan saya tuh jelas wala Kalau takrabu kamu udah zina. merasa jelas, udah begitu doang ya sudah. Ya Berarti udahlah, kamu giliran bohong, saya. masa dibiarkan? Masa katanya nggak dilegitimasi zina? Daud dipuji Kalau Tuhan kamu loh, nggak zina terima itu itu loh. nanti pas putaran selanjutnya silakan kamu paparkan. Ya udah, matikan waktu, ganti Belajar- kamu kok belajar cara gampang debat- banget kok cara malah. debat yang baik, Kenapa yang kok malah? akademis. Gitu loh. Saya tahu kamu memang nggak sekolah. Nah, tapi udah, kamu punya saya cara tahu gitu kamu ya. itu juga nggak lulus ya, nggak usah kayak gitu. Kenapa Oke, kamu oke, ini? moderator lain jangan Ya, dulu udah. mute Ya, biar saya yang mute. Tolong moderator lain jangan dulu Ya, mute. yang berpendidikan Ya. itu orang yang bawa Biar data saya dulu hoax yang gitu. moderator di Saya sini. sumber primer loh, saya bawa Oke, dari isi kitab Unirifa suci. udah selesai ya. Tunggu, Unirifa udah selesai ya. Udah, kita langsung Oke, aja. silakan Di dia. reset ini. Sekarang Di reset. Intinya ada yang berdusta ya, yang bilang rajanya tidak dilegitimasi berzina, padahal Udah, rajanya diam. dipuji sama Tuhan. Ya silakan. Ya. Saya tunggu narasi itu ya. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke. Siap-siap ya. Ditahan nafasnya, jangan sampai ini ya. Sebentar ya, sebentar saya siap. Saya buka satu ayat ini. Tutup. Kalau waktu minta di pause bilang ya. Siap, Pak Ladu. Terima kasih sekali. Oke. Oke, Rifa. Yang pertama ya, saya bukakan di dalam kitab suci Anda nih, At-Taubah 9 ayat 49. Ini penting sekali semua umat Islam tahu tentang ajaran Islam ya. Tafsir At-Tabari. Jilid 12 ini tafsir tertua dan ini tafsir klasik ya. Mufasir ini teman-teman levelnya. Jadi kalimatnya gini, di antara mereka ada orang yang berkata, bentar boleh di pause dulu. Ini kok saya belum kasih kursor, bentar. Oke, lanjut ya. Berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Ini At-Taubah 49. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa buktikan sendiri. Ternyata di sini ada seorang yang dikatakan munafik, padahal dia takut berdosa. Muhammad ngajak apa? Dia ngomong gini, janganlah engkau uji diriku, ini kepada Muhammad nih, dengan fitnah melihat wanita-wanita Bani Asfar dan anak-anak gadis mereka, karena aku memiliki keinginan yang besar terhadap wanita sehingga aku keluar dan berdosa karenanya. Kita lihat ya di sini. Jadi penafsiran ini didukung oleh banyak sekali riwayat ya, dari atas ini dijelaskan oleh banyak riwayat ya. Ini saya tunjukkan salah satunya. Muhammad bersabda, ikutlah perang Tabuk, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita-wanita Romawi. Al-Jad, ya orang yang dibilang munafik yang takut dosa gara-gara Muhammad itu berkata, izinkanlah kami untuk tidak ikut dan janganlah engkau jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Ya, ini jawabannya dia. Pertanyaan saya sama Rifa, tolong Rifa jelaskan saya kenapa Nabi Anda Muhammad itu melakukan hal secabul ini, membuat orang harus terjerumus ke dalam dosa. Karena surah 4 ayat 24 ketika tujuannya mentawan itu, maka ada pemerkosaan atau menggauli wanita-wanita secara paksa. Mereka nggak mau tapi digauli paksa, itu namanya pemerkosaan. Ya, tolong jelaskan saya. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini terkait surah Al-Baqarah ayat 223. Ya, ini syarah hadis ya, dikutip di dalam hadis juga. Ini kitabnya Fathul Bari jilid 22 ya. Jadi halaman 125, di sini ayatnya yang saya tanya gini, asbabun nuzul Al-Baqarah 223 itu tentang apa? Karena kuncinya di situ. Karena Umar itu nyodomi istrinya, lalu para sahabat itu menegur dia, gitu. Jadi ini ada Muhammad, ada para sahabat, di situ juga pelakunya si Umar itu melakukan itu. Nah, yang saya tanya asbabun nuzulnya apa, Krifa?
Karena kamu bertanggung jawab untuk membantah dalil Islam sendiri, bahwa ini adalah perkara masyhur, ini perkara klasik ya. Saya bisa tunjukkan jurnal-jurnal dan saya menguasai betul tentang tema ini. Ternyata teman-teman dikatakan gini, sesungguhnya turun kepada Muhammad, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, sebagai keringanan untuk menggauli istri pada dubur. Ya, dan apakah ini sohi? Sanatnya sohi, sohi lagi masyur. Ini riwayat Ibnu Umar. Jadi tolong Rifa, jelaskan saya asbabun nuzulnya tentang itu. Dan pertanyaan yang simpel yang ketiga, ini tentang menggauli binatang Rifa di dalam ajaran Islam ya. Di dalam Tirmizi 1375, itu saya paham betul konteksnya seperti apa. Tolong jelaskan saya, kenapa di sini dikatakan barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya, dan hadis ini lebih sahih daripada hadis pertama dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Jadi menggauli binatang nggak ada hukumnya, tetapi keluar agama di dalam hadis 3991 itu hukumannya mati. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Menggauli binatang nggak ada hukumnya, tetapi murtad mati hukumnya. Silakan. Oke, udah ya. Oke, sebelum Oke, kita saya lanjut lagi. Rifa, Ya, saya tolong langsung tap layar tanggapi, ya, bentar. yang di bawah ya. Ya, oke, Tap oke, layar oke. yang di bawah. Oke, teman-teman, bukakan saya, cam saya, silakan. Bila Saya tahu waktunya mau harus di-pause bentar. Rifa. Oke. Pertama saya mau membantah dulu yang tadi ya. Kita buka teman-teman, kita buktikan ajaran siapa yang cabul. Karena kalian tahu ya, diksi-diksi yang dibawa kiamat itu biasanya ada di footnote jawabannya dan ada di penjelasan para ulama. Sabar, kita lihatin dulu. Satu. Tadi kata kiamat, Tuhan kami tidak melegitimasi pencabulan. Ya, kita akan buka di sini. Ini dia. Oke. Sebelum saya jawab ya. Jadi teman-teman lihat di sini. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Ini saya bukan sumber ini ya teman-teman ya. Tidak mengambil dari tafsir, tapi mengambil dari sumber primer langsung ayat kitab sucinya. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Ini Tuhan keji lagi, menjijikkan, memberikan perempuan bini orang, diambil, diceraikan bini orang, diberikan kepada Daud. Bahkan kata Tuhan ini, aku berikan istri-istrimu ke dalam pangkuanmu. Kata dia apa tadi? Tuhannya tidak melegitimasi raja atau nabi bercabul. Ini Tuhannya sendiri yang kasih loh. Telah kuberikan kepadamu istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, kata Tuhan si kiamat Tritunggal Yesus itu mengatakan, ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ya, jadi Tuhan cabul ini Tuhan yang memberikan bini orang, diceraikan, diberikan kepada Daud, nabinya, rajanya. Loh, Tuhannya yang beri kok. Dinikahi tidak? Tidak dinikahi teman-teman. Dari mana saya tahu tidak dinikahi? Kalian lihat dalam ayat 11-nya, ketika si Daud masih kurang mengambil, mengintip bini orang dan tidak dibunuh oleh Tuhan, yang dibunuh adalah anak hasil zinanya. Coba kalian lihat di ayat ini. Ini bukti kalau Tuhan mereka melegitimasi pergundikan ya, pejinahan ya, tidak dinikahi ya, sebagaimana dulu dia bilang Zainab tidak menikah padahal dinikahi oleh Allah. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah tidak berdosa. Kalian lihat tahu tidak? Ini di mana? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Benar nggak istri-istri? Kalian lihat ayat korelasi ini ya, maka kita akan bertemu ke ayat korelasinya. Bukan istri teman-teman. Dia terpenuhi nubuatannya, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya. Hebat Tuhan cabul ini. Tuhan yang memberikan bini orang kepada Daud ternyata tidak dinikahi. Kenapa? Setelah itu Tuhan kasih lagi kepada anaknya Daud, dipakai rame-rame sama Daud di depan orang, di depan mata orang Israel. Ternyata itu cuma gundik doang. Ini Tuhan macam apa ini? Memberikan gundik kepada Daud. Kalian tahu nggak arti gundik? Gundik ini tuh berzina guys. Ini tidak dinikahi. Tidak ada Tuhan menikahi. Perempuan diambil gitu aja, diberikan kepada Daud. Bahkan kalau kata Daud, itulah kenapa saya bilang, mungkin karena Daud ini calon nenek moyangnya Tuhan. Nah, belum lagi Yehuda dengan Tamar.
Yehuda dengan Tamar itu segi dipapap obah-obah kan nggak dibunuh Tuhan. Padahal di dalam kitab Imamat orang yang berzina itulah yang harus mati. Nah, jadi teman-teman, saya membantah pernyataan ada seorang yang mengatakan raja dan nabi kami tidak diizinkan bersundal. Di mana Daud pernah dibunuh? Tidak, yang dibunuh siapa? Anak hasil jinanya, seperti yang Christian katakan tadi. Tuhan mereka ini Tuhan yang keji, teman-teman. Yang berdosa bapaknya, yang dibunuh anaknya. Padahal anaknya dari mana tahu kalau dia bakalan lahir dari hasil berzina gitu loh. Dibunuh anaknya, bukan Daudnya yang dibunuh. Daud ini bakalan calon dari nenek moyang Tuhan, makanya tidak dibunuh. Jadi teman-teman, yang mengatakan bahwa nabinya tidak bersundal itu dusta besar. Bahkan Hosea pun disuruh bersundal, menikahi perempuan sundal, menghasilkan anak-anak sundal. Habis. Tuhannya kiamat Oke, itu, sudah habis. nabinya kiamat. Oke, ya, gini. begitu. Diskusinya biar enak. Tadi Rifa nggak menjawab pertanyaan kiamat. Oh, belum, Dia saya sibuk membantah dengan dulu. pertanyaan dia. Ya kamu nggak menjawab. Jadi gini. Saya gini, supaya- Titan. Saya ini kan sering melihat penipuan kiamat. Saya mau melihat data-data dia karena dia bukan yang dibawa dia bukan Al-Qur'an. Biasanya potong leher. Saya ini loh, kemarin Enggak, kamu biar bawa hadis bagus Musa. diskusinya, biar bagus Enggak, saya lihat diskusinya. data kamu. Saya mau lihat data kamu. Data kamu tuh buka, lihat, kita lihat. Saya juga mau lihat gini loh. Pertama, dengar dulu. Saya ini kan dari Bible. Gini loh. Saya ini perlu loh, bentar dulu. Sebentar. Kalian jangan takut. Enggak, Saya akan jawab. bentar, Pak Christian. Gini. Dengar dulu. Seperti- Dengar dulu. Ya, silakan, Dengar Kalau dulu. Nirifa Dengar tidak dulu. menjawab, Ini berarti kan dia data. membenarkan datanya kiamat. Bentar Itu saja. dulu, loh. Ladusin kau mau Iya, ikut iyalah, silakan. iyalah. Gini Kalau loh. gitu kan Ya kamu udah kau tidak sekarang kau menjawab, jawab berarti itu kamu Tuhan kau kenapa membenarkan, ngambil bini berarti orang? kamu bantah. Dengar dulu. Dengar jawab dulu. ya. Woi, kalian ini Kristen kok nggak Biarkan. punya adab sih. Kalian nggak Biarkan. diajarin memang menikah. Biarkan Rifa. Kiamat mamamu nikah sama bapakmu nggak? Pengajarannya gimana dari Yesus? Ada nggak pengajaran pernikahan? Maria tunggu, dengan Santo sebentar, Yosef Rifa, gimana sebentar, cara Rifa, nikahnya? sebentar, Rifa. Gini loh, Rifa. sebentar. Ya Ini udah, kamu ayat kan sudah. adalah ayat Biar kitab dijawab, suci. biar dijawab kiamat. Sebentar, saya Biar kasih tahu dulu. kamu sudah habis waktumu, sudah habis waktumu. Belum. Saya mau ngasih tahu dulu kenapa saya nggak jawab. Diam dulu, Titan. Kau kalau mau ikut, kalian berempat nggak apa-apa ikut saya sendiri. Dengar teman-teman ya. Teman-teman Muslim dengar. Saya ini datanya dari kitab mereka. Tidak perlu dicari lagi. Tidak perlu diselidiki lagi. Ini kitab yang betul. Sementara sabar. Iya, Rifa biar dijawab Sabar dulu. kiamat. Kamu sudah selesai kamu waktumu. berempat saya lagi ngomong sama kiamat. Yang ikut yang ikut diskusi siapa? Kiamat atau kau? Iya, kamu Alkitab. Iya, bentar kan. dulu. Dengar dulu, Kamu maunya teman-teman. Alkitab, kamu main tafsir Teman-teman sendiri. gini ya, saya ini pakai kitab suci mereka. Si kiamat bawa tafsir yang sudah ditanda-tandai. Ingat ya kemarin ketika dia menuduh Nabi Muhammad melirik-lirik, ternyata di footnote-nya dijelaskan para ulama itu tidak bisa diterima. Dia menghilangkan footnote. Maka bentar dulu. Sebentar dulu. Jangan dulu yang kemarin-kemarin, Data yang Rifa. kau bawa itu Tolong data- diskusi dengan Loh, baik, Rifa. Udah Titan, kalau udah kau jawab Titan, kenapa Tuhan mengambil bini orang? Udah. Gampang dijawab, Tuhan nanti kok kiamat. memberikan Kalian diskusi gunting sama- ini. Woi. Saya ini lagi menjawab kiamat, Titan. Kau nggak usah ikut dulu. Nah, Jadi menjawab. jadi Sekarang giliran saya, sebentar Nenek Lampir. dulu. Ini kenapa sih Giliran pada saya, kejang-kejang Nenek semua? Lampir. Kalian jantan loh. Mohon diam dulu Ibu Rifa. Saya ini lagi menjawab. Tunggu bentar. Teman-teman dengar ya. Dengar teman-teman ya. Rifa, diam dulu. Jadi begini teman-teman, apa yang saya bilang itu, biarkanlah mereka bertanya iman kekristenan aja, tidak perlu dipertanyakan iman mereka karena mereka nggak bisa Nggak jawab. masalah Christian. Saya ini kan pelajar. Saya mahasiswi. Anda dosen. Anda dosen kan? Saya tanya sama Anda dosen bukan? Anda dosen bukan? Saya tanya, ketika ada orang yang memberikan literatur kepada Anda terima gitu saja literaturnya? Biar dijawab. Anda dosen bukan? Sebentar, Anda dosen bukan? Anda, loh, nggak bisa. Bentar dulu dong. Ini saya tanya, ini perlu nggak kalian pertanyakan data ini? Ini Saya turunkan aja teman-teman, karena nggak Ya, ada. jangan Pak, biarkan aja. Mumpung nih ada Islam gitu. Ini Jadi nggak Pak, ini nggak apa-apa. Ini Ayo, nggak terdidik orang ini. Ini kalau saya nggak terdidik itu orang, nggak terdidik karena kenapa? Kalau memang gini teman-teman, kalau dia mau dijawab, ya silakan karena dia sudah habis waktu. Tadi Sekarang dia pelintir-pelintir kan gitu loh. Gak apa-apa Pak, kita tuh harus cerdik juga. Orang kayak begitu ditertibkan ya, giliran saya ya, setelah itu saya ngomong gitu. Gak apa-apa, dinaikkan aja. Jawab dia, Islam soalnya ini- males aja. Biar banyak mata yang melihat. Saya bisa jawab kok, saya jawab ya.
Itu. Oke, silakan dijawab yang saya pertanyakan tadi, Bang Kiamat. Oh, biar dia naik dulu. Saya nggak mau. Naikkan aja si Rifa. Naik lagi Rifa, bikin permintaan. Tolong Ayo, tertib ya naik, Rifa, ya. diskusinya. Jangan. Kalau sudah habis waktu, jangan lagi ngomong. Gantian. Saya Permintaan lagi Rifa. Saya santai banget loh, saya santai banget. Kalau debat sama Islam itu saya nggak mau emosi atau Gak gimana. usah debat sama, gak usah dipertanyakan iman Islam itu, dia nggak bisa jawab, yakin dan percaya sama saya. Tapi Nggak bisa banyak jawab. orang yang nggak tahu, Pak dosen. Banyak orang yang nggak tahu. Mereka harus tahu ajarannya seperti apa. Kalau kita cuman berdiri di, oke, saya nggak mau tanya karena udah pasti ajarannya bejat gitu kan. Tapi kan nanti banyak orang yang nggak tahu ajarannya seperti apa. Gak apa-apa, Gitu. biarkan mereka hidup dalam kehidupan mereka yang tidak jelas itu. Saya pikir membicarakan tentang Alkitab lebih berharga daripada membicarakan Al-Quran itu. Jadi sudah saya mencoba, itulah sebabnya kenapa tadi ketika dia naik itu saya tidak mempertanyakan iman mereka, saya hanya mempertanyakan iman saya. Karena kenapa? Karena saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya, karena kebenaran itu tidak bisa kita bohongi. Jadi kalau kebenaran mereka Al-Quran, yakin dan percaya sama saya lah, itu hanya menghabiskan waktu kita untuk mempertanyakan iman yang nggak jelas itu bagi saya ya. Jadi mereka nggak masalah bagi saya. Jadi gitu ya. Sebenarnya begini Pak dosen, kalau di Rifa tadi kan tidak menjawab. Itu dia udah Berarti dia hancur itu di membuktikan putaran bahwa pertama. ajarannya itu memang benar kayak begitu yang diungkapkan Kiamat. Harusnya dia membantah. Itu pertanyaan jangan serius. tadi Itu dia pertanyaan tadi nanti serius, Kiamat Pak. membantah. Serius. Ada bantahannya kan? Bahwa Itu yang dia pertanyaan maksud serius, sudah Pak. benar itu. Pak dosen, ini masih belum selesai, baru putaran pertama gitu loh. Itu pertanyaan susah banget dan nggak ada satupun ustadz yang bisa menjawab. Percayalah sama saya. Ya. Shalom. Saya kasih pertanyaan seperti itu sudah saya ukur. Ya, seperti apa? Makanya tadi pertama itu udah langsung saya tanya Al-Baqarah 223 itu asbabun nuzulnya tentang apa? Karena saya tahu kalau ada muslim yang jawab itu akan seperti apa jawaban mereka. Makanya yang saya pancing itu dari situ, asbabun nuzulnya apa dulu. Hilang suaranya, Bang. Tes, ada ya suara saya ya? Ayo naik aja. Kalau misalkan ini, ya kalau saya sih beda sih Pak. Jadi gini, Santo Yohanes Damaskus itu mempertanyakan iman Islam karena dia datang di abad ke-7 dan kemudian membuat suatu fitnah kepada iman kekristenan. Itu ditanyakan banyak hal. Ditanya tentang saksinya Muhammad siapa, itu kepada orang-orang Islam, mereka nggak bisa jawab. Dan dari pertanyaan itu dia pun menginjili. Dia Ini, pun Bang memberikan Kiamat. jawaban, pertanggungjawaban iman gitu. Jadi kita nggak bisa cuma difitnah, tapi kita nggak sebenarnya saya yang mereka ini, berpikir Bang dan Kiamat. kritis. Ini Bang Kiamat, sebenarnya saya membiarkan. Cuman itu tadi sebenarnya kan itu kan waktunya untuk menjawab pertanyaanmu, ya kan? Tetapi dia menggunakan waktunya itu untuk menjelaskan Alkitab. Itu kan nggak jelas namanya. Itu udah hancur Pak, udah hancur. Dunia Nah, debat iya, itu makanya Pak, kan gitu. dunia Saya debat kan- itu poin-poinan gitu loh. Memang ini bicara tentang Nggak ada Unirifa di bawah, nggak ada permintaan bang. Nggak ada permintaan nih, mungkin sudah kabur. nggak ada kabur lah pasti Nggak ada Pak, permintaan naik. ketemu sama saya kok. Udah pasti Oke, dia. izin ya, dia tuh teman-teman bikin lain proses boleh naik itu, ya. dia sengaja. Bentar, Nanti Pak. kalau ada di bawah boleh nanti turun kembali ya, kita kasih kesempatan Kiamat Iya. dan Titan dengan Laudising di atas ya. Nggak ada Iya, ini, nggak ada permintaan lagi nih. Dia sudah pasti Pak, kalau dilepas kayak begitu udah pasti langsung kabur. Kambing itu udah pasti kayak begitu. Iya, padahal ini kesempatan tadi. Kesempatan. Iya biasa kambing Ribuan betina itu orang- gitu. Iya, ribuan Kesempatan orang tadi. lihat. Biar kita bongkar kemarin Pak, dari diskusi yang kemarin itu saya baru dengar dari satu orang aja. Ada 4 orang Islam dengar diskusi saya sama Rifa, walaupun itu nggak lama ya. Cuman dia tanya 2 kali, saya baru tanya sekali. Itu ada 4 orang Pak yang keluar dari Islam gara-gara mendengar hasil dari diskusi itu. Gitu loh Yang Pak. di room CP itu ya. Ya, yang di room CP itu 4 orang loh, itu baru satu orang cerita itu. Dia jadi streaming gitu sama teman Islamnya 4. Nah itu langsung terguncang tuh, ditunjukkan seperti itu. Makanya kita mesti cerdik juga pas
ada polemikus ini yang mulutnya kotor kayak begitu, itu kesempatan. Saya tadi mau- Saya tadi itu mau- berdiskusi itu cuman tiga tipikal Islam yang saya mau diskusi. Yang pertama, dia yang pinter, tapi kalau pengikutnya itu dikit, it's okay. Tapi saya mau diskusi sama orang pinter. Nah, yang kedua, orang yang bodoh, tapi pengikutnya banyak, itu it's okay. Yang ketiga itu orang yang songong yang nggak tahu diri. Itu saya pengen tuh debat sama orang seperti walaupun sepi nggak apa-apa sudah. Gitu. Apalagi kalau dia udah nggak pinter, dia songong pula, itu makin mantap lagi. Jadi hancurkan saja mental orang seperti itu. Gitu. Iya. Tadi saya mau Oh ketahui ini itu kiamat. ada anak api mau mewakili. Ada Boleh. anak api mewakili mau debat sama kiamat. Karena si Rifa kabur, nggak berani lagi deh ya untuk naik lagi. Iya. Jadi silakan. Nanti kalau misalkan nggak ada, ya udahlah, aku jelaskan yang terkait Daud. Siapa yang wakili siapa di bawah? Ada permintaan ya? Kalau ada tolong angkat apa? Kasih angka 1. Kena api yang mau mengganti si Rifa. Ada? Adalah yang berani Pak. Dulu ya. Saya kira tadi ada yang Ada kasih nol itu. Masih siapa si Tapi begini, host izin ya. Ini hari ini kayaknya dari mereka itu bergerilya di Komal ke Komal. Tadi di apa? Suma ada di Anak Allah ya. Kemudian tadi malam Rifa terus hari ini juga begitu. Jadi mereka kayaknya keluar kandang. Mereka lagi keluar kandang ini. Enggak, tadi Mereka dia masuk di bergerilya sini dari karena Komal-Komal Kristen. karena judulnya kan apa namanya? Ini ada Bang Zuma di bawah. Coba kita naikkan ya. Naik karena kalau Si Zuma kita naikkan. Itu semua benaran atau tidak itu? jangan salah. Kita naikkan si Zuma ya. mimpi Zuma berani naik. Oh, Bang Suma ya. Oke, lanjut. Iya, coba. Oke, saya turun ya setelah ini ya. Kalau dia Oh ini berani cuma 01 rupanya. Sorry. mana? Nah. Oh, ini mah. Semuanya KW ini. Ada si Kang Chang, ada si Pratama. Tadi katanya mewakili. Mau nih si Pratama. Api. Itu Coba. Pratama. Bolehlah Pratama. Kamu bawa nama Oke. Api. Juga, loh. Pratama. Selamat malam. Oke, saya turun ya. Saya turun dulu. Iya ya. Pratama. berisik pertama. halo Iya. halo Anda tadi saya lihat komen di typing tadi mau menggantikan Rifa. Bagaimana? Mau diskusi dengan kiamat? kayak gini, jangan bukan apa sekarang kami umat Islam Enggak, kamu mau diskusi. Udah, kalau kayak gini nggak usah lagi. Dia mau diskusi, mau malah guru BP. Tadi saya mau ketawa itu kita Rifa dia bilang kalau Allahnya mengizinkan berarti halal. Itu Ini ada Kang Chang. pertanyaan besarnya gini. Lawak-lawak. Pak Ladu, Iya, iya. pertanyaan besarnya gini. Allah ngawinin Muhammad sama Zainab itu di mana? Ya kan? Di mana? Diranjang kah dikawininnya? Kayak gimana? Iya, saya- Ngawininnya kayak gimana? Iya, alasan 37 itu kan Allahnya jadi penghulu di situ. Saya kawinkan kamu. Nah, iya dikawininnya di mana? Duduk di mana mereka? Gitu. Makanya Gini kiamat. Kemarin saya dengar juga perdebatan. Jadi kemarin itu si Rifa nggak menjawab pertanyaan dari kiamat. Yang dia jawab footnote 660 itu nggak ada hubungan dengan pertanyaan kiamat. betul. Ya. Saya udah cek juga datanya. Jadi si Rifa nggak menjawab sama sekali. Tapi itu Seperti sebetulnya itu. kontradiksi juga tuh antara footnote 660 itu sama 16 keutamaan Muhammad nomor 10 itu kan ketika Muhammad melihat wanita maka suami itu harus menceraikan dan memberikan istrinya itu kepada Muhammad kan. Jadi kalau Iya, dia mau betul. membantah pakai footnote itu sedangkan di 16 keutamaan itu ada. Artinya kan ini kan udah suatu hal yang sudah dibenarkan oleh 16 keutamaan itu. Ya kan? Iya. Karena 16 keutamaan itu nggak ada footnote apa-apa. Intinya kalau Muhammad melihat cewek, maka suaminya mesti menceraikan dan memberikan ke Muhammad. Nah, terus surat ketika ayat 37, kalimat Muhammad kenapa sudah tahu sebelum Allah memberitahu? Karena Allah masih akan memberitahu, Muhammad sudah menyembunyikan di dalam hatinya perkataan Allah itu. Ini kan saya tanya, kok bisa Muhammad lebih tahu daripada Allah? Itu juga nggak bisa dijawab.
gitu. Nah terus Muhammad tanpa izin siapapun dia menggauli Zainab tanpa mahar, tanpa wali dan seterusnya. Itu kan menjadi suatu suatu bentuk kenapa sih kok Muhammad bisa melakukan dosa seperti itu? Itu namanya kan perzinahan. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa izin siapapun, kok segampang itu buka kamar langsung bini dari anaknya itu bisa langsung digauli gitu loh. Apa sih tujuannya? Kalau dilakukan hari ini kawan-kawan, itu langsung viral itu di TikTok. Ya, bapakku mengambil istriku, kan langsung begitu. Viral. Langsung udah bikin klarifikasi di Dr. Richard Lee, ya kan? Udah langsung ngeviralin di TikTok, ya. Langsung dihujat sama bocah-bocah TikTok. Cabul ya, digituin kan, habis-habisan gitu loh. Nah, ini iman Islam, bayangkan. Sampai nanti barangkali dibikin filmnya juga itu. Ya, ketika Muhammad matanya juling melihat wanita, langsung si suami dari wanita itu kebetulan anak angkatnya Muhammad gitu kan, udah anak angkat dilakukan seperti itu. Waduh, sakit sekali ya, seperti pamrih banget itu. Saya kira story yang begitu menyedihkan. Makanya Santo Yohanes Damaskus mengatakan Muhammad ini amoral dan terlalu cabul. Itu pernyataan dari Santo loh, di dalam bukunya itu jilid pertama. Jadi ini sangat miris banget ya. Jadi ayo umat Islam, saya itu sejujurnya gini, kalau saya cari lawan debat itu udah susah sekarang. Makanya saya tadi lagi di roomnya si siapa namanya Bolo ya, di roomnya Bolo ya. Itu saya dibilang ada Rifa di roomnya Pak Christian Teologi. Saya tahu kalau Pak Christian Teologi itu malas membahas Islam, mempertanyakan iman Islam juga malas, lebih suka ditanya. Tapi juga Islam di bawah juga mesti dilihat psikologinya juga. Itu sih masukanku untuk Pak dosen. Di bawah Islam itu senang dengan mulutnya Rifa yang pelintir-pelintir Alkitab, karena mereka ini kan pengikut si Cabul, Pak. Junjungannya kan seperti itu kelakuannya. Ketika Rifa melintir-melintir, termasuk tadi kata telanjang itu bukan telanjang secara harafiah. Iya, betul. Itu bentuk bagaimana Penyembah berhala. Iya, Maksudnya mau diungkapkan kesalahannya. Itu bentuk peringatan sebetulnya. Itu sebenarnya bisa sih dijelaskan. Ya, dipermalukan lah, kayak gitu. Iya. Dan kalau perkataan Sunda dalam perjanjian lama itu tidak bisa diartikan juga secara langsung bahwa ini langsung wik-wik begitu. Enggak. Dan mengarah ke seks juga, tapi mengarah ke penyembahan berhala. Karena banyak ayat mengatakan begitu. Iya. Ini ya. Ini ada di dalam ini ya, yang tadi yang Yesaya 20 ayat 2. Ini tafsir dari Orthodox Study Bible ya, OBS. Jadi di sini konteksnya, ini ada konteks sejarah. Konteks sejarahnya Yesaya 20 ini memberikan nubuatan mengenai masa depan Mesir dan Kus atau Ethiopia. Jadi pada waktu itu Mesir dan Kus itu adalah sekutu yang kuat, dan Yehuda memiliki atau mungkin berharap pada mereka untuk perlindungan melawan ancaman Asyur. Nah, jadi aksi simbolisnya itu apa? Aksi simbolisnya di sini dikatakan Tuhan memerintah Yesaya untuk bertindak secara simbolis sebagai tanda bagi bangsa Israel. Tindakan Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut melambangkan penghinaan dan penawanan yang akan menimpa Mesir dan Kus oleh Asyur. Ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa bergantung pada sekutu manusiawi daripada Tuhan adalah sia-sia dan akan membawa kehancuran. Ya, jadi ada lagi makna teologisnya. Makna teologisnya di sini simbol telanjang itu apa? Telanjang dalam konteks ini bukan berarti sepenuhnya tanpa busana, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Christian Teologi, tetapi lebih mungkin berarti memakai pakaian minimal dan hanya pakaian dalam, menunjukkan kondisi kehinaan. Jadi sama seperti Kristus ketika dia memikul salib, itu kan menunjukkan bagaimana dosa manusia yang hina itu yang dipikul oleh dia, dan kehinaan dosa itu, kutuk itu justru dikalahkan oleh Kristus. Kutuk itu ya, jadi kutuk itu dia ambil, dia bawa ke alam maut itu, dan dia tinggalkan di situ, dan dia itu
hancurkan di situ kutuk itu, makanya dia keluar dari alam maut itu. Itu bicara bagaimana manusia yang hina di mata Allah, yang tidak bisa kudus, tetapi harus menyatu kepada Allah melalui Kristus. Itu jadi makna Kecile guys kita ya, kita pindah ke Chile. Skandal lagi-lagi gereja, bukan masjid, bukan pondok pesantren. Saya dilocokkan selama berpuluh ini doyan ini mendarah daging. Nggak mungkin pendetanya pindah-pindah tempat ya. Ini kok gelar pastor pendeta kok begini banget sih? Hah? Ini bukan oknum. Kalau oknum itu 1, 2, 3, 4 orang ya. Jangan kalian katakan ini oknum. Jangan kalian takia Korintus di hadapan kami. Ini bukan oknum. Ini adalah ajaran. Kenapa saya katakan ajaran? Karena terjadi di gereja dan juga kita pindah guys. Kita pindah kemana nih? Ini nih, jangan pikir cuman Katolik aja ya. Oh, kalian pikir cuman Katolik aja. Skandal kekerasan SEKS guncang gereja Southern Baptist di Amerika Serikat. Korban termuda berusia, astagfirullahalazim. Jangan pikir Katolik aja. Ya. 3 tahun korbannya. Ya. Jangan, ini adalah gereja Kristen Protestan terbesar di Amerika Serikat. Ya, jadi Tuhan kalian yang turun naik selama ini tuh nggak bantuin anak 3 tahun ini. Kenapa? Benci banget sama anak kecil. Kenapa Paulus diselamatkan, Daud dibiarkan berjoni? Kenapa anak-anak kecil ini ditusbol kok dibiarkan? Bahkan yang perempuannya nggak kalah keji guys. Para biarawati ini diadili atas pelecehan terhadap anak-anak tunarungu. Astagfirullahaladzim. Ajaran apa ini? Ini ajaran apa ini? Hah? Kebaya tak? Kita pindah lagi guys, kita pindah negara, kita keliling. Saya akan ajak kalian keliling-keliling negara. Geger 200.000. Nggak takut kena nih ntar nih. Enggak, 200.000 anak dilocokkan. Para pastor, para uskup Spanyol minta maaf sampai turun tangan uskupnya, minta maaf nih. Gila nih ini. Ini 200,000 loh, 200.000. Kalian pikir sedikit itu 200.000 anak-anak? Kardinal George Pell akui banyak skandal SEKS anak di Australia sejak 1970-an. Kita pindah ke Australia. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kalian memfitnah Nabi kami, justru kalian sendiri kok. Ajaran kalian. Ini fakta-fakta. Prancis Ini paling banyak nih, sampai 500.000 anak itu. ramai skandal pelocohan SEKS di gereja Meksiko. Saya ajak kalian ke Meksiko. Berhentikan 152 pastor. Korbannya berapa? Kalian hitung aja nih. 1 orang 10 udah berapa itu? Ada Bang Jibril ya? Iya, Bang Jibril bilang KWA. Oke. Wait. Ya Allah, yang mana? Ya, bentar. Naik atuh Bang. Ini lagi mode Uni Soviet Saya lagi. Jadi susah ditahan itu. Iya, betul. Nih. Saya kasih. Oh ya, Bang Jibril kasih data lagi nih. Thank you Bang Jibril. Naik Bang. Kita lagi nunjukin ajaran setan ini. Karena ada Ya. yang ditemukan tulang belulang Uni. Iya, nanti. Bahkan opa-opa Sarangheo juga nggak kalah jadi korban loh, opa-opa Sarangheo. CNBC. Opa, kisah lengkap gereja sesat di Korea. Aduh, opa, pemimpinnya gila. Aduh, ini anak kecil. Parah nih. Saya buka kok dari Bang Jibril nanti. Ya, tiap negara kok merata begini sih? Hah? Nih, gereja Amerika rugi miliaran dolar akibat skandal. Ini nih, Tuhan kalian tuh kemana sih, Pak? Kalian turun naik, tapi kok nggak bantuin ini? 4.800 korban di Portugis. Kalian ku ajak jalan-jalan kalian ke semua negara ini. Kok bisa merata gini, guys? Kok ribuan gini korbannya, guys? Hah? Pertanyaanku cuma satu, kok bisa korban sampai ribuan bertahun-tahun, pelaku ratusan, dan kenapa kejadiannya di gereja? Aku tuh tanya itu, kenapa? Hah? Kalian skandal besar-besaran guncang gereja Spanyol. Korban
Lagi-lagi ribuan. Hah? Udah kalian bilang ajaran kami yang gitu? Ribuan bukan berarti 1000. Bisa Bukan puluhan ribu. 1000. Skandal. Nih yang tadi nih. Ya, ini Spanyol yang tadi nih. Ya. Jadi kita pindah negara terus nih. Kita jalan-jalan. Hah? Skandal ini lagi. Polandia. Kalian tahu nggak di Polandia? Kisah mereka yang menjadi korban para pastor saat anak-anak. Anjay. Anjay. Aduh. Polandia coy. Ini Polandia. Ini sudah gak bisa dibiar. Ini sudah kasus. Ini masalah dunia. PBB aja turun tangan loh. Polandia diguncang skandal pesta SEKS. Aduh iki opo kiamat. Elia seneng ini. Di gereja bersejarah. Aduh. Polandia ya. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Pertanyaan saya itu cuma satu. Kok bisa merata gitu loh? Nggak, maksudnya kalau nggak merata tuh mungkin nggak apa-apa. Kita jalan-jalan ke India sekarang teman-teman. Ya, kita jalan-jalan ke India sekarang. Saya ajak kalian seluruh negara ini. Skandal ini imam dan biarawati India. Aja. Korea udah, India udah. Ada lagi Jepang mana tadi ya? Mana ya? Ini kita pindah ke Indonesia guys. Apa kedoknya? Kedoknya pengudusan. Ini terjadi sejak 2009. Korban trauma dengan pendeta laki-laki. Anjay. Ini anjay banget serius. Ya, serius. Kita jalan lagi ke Italia. Kita pindah ke Italia sekarang. Pastor pelaku perbudakan di Italia masih memimpin misa yang dihadiri anak-anak. Mengapa terjadi? Oh my throat. Oh my throat. Ini bukan oh my god lagi ya. Oh my throat. Ini bukan lendir lagi nih kawan-kawan. Baca ini. Ini udah Komisi Prancis ada 3.000. 3.000 apa? Bukan korban, tapi 3.000 apa? 3.000. Di mana? Gereja Katolik. Di warung kopi itu. Warung kopi. Di warung kopi. 3000. 3.000 trot. Salah satu pelariannya di Bali ditangkapnya. Oh Iya, my. 3.000 trot ini. Ya. Oh my trot ya. Ini kalian membandingkan, ini realita loh, ini fakta loh. Ya. Ini tadi di Italia. Italia lagi. Udah kalian ku ajak kalian ke keliling. Aku belum pernah ke Eropa, nggak apa-apa. Aku ajak kalian jalan-jalan ke Eropa. Uganda juga nggak luput. Kisah sekte akhir zaman di Uganda yang membakar habis 700 orang pengikutnya dalam gereja. Wow. Anjay. Uganda pun kena gak tuh? Uganda kena guys. Semua merata, roh kudusnya merata. Brazil guys. Uskup Brazil mundur setelah rekaman skidi papapnya bocor. Thank you Brazil. Pindah lagi. Itu kalau nggak bocor gimana itu? Itu kalau nggak bocor. Pindah lagi kita ke Polandia lagi. Skandal pelocohan film dokumenter dirilis Uskup Agung Polandia minta Vatikan selidiki tudingan pelocohan di gereja Katolik. Ini Kama Sutra, ini ajaran guys. Dan kalian tahu tidak data saya gara-gara ini? Ini nih lihat kalian, ini gara-gara Bang Jibril ya. Bang Jibril lihat nih. Agama lendir. Ini data main nih Bang Jibril. Kalau tahu Uni begitu masih banyak banget itu yang sama kayak gitu. Ini loh, ini sama ini loh. Ini dataku agama lendir. Nih daerahnya banyak loh ya. Kalian lihat nih. Aku aja merinding loh ya Allah. Bisa kejang-kejang si dosen tadi ntar tuh. Nah, ini akibatnya nih di gambar saya. Uni akibatnya tuh jadi gini. Ini akibatnya kan. Iya. Nah, itu hasilnya tuh Oh ya, data Bang Jibril tadi aku belum buka. Tunggu, aku belum buka data. Bang Jibril kalau ngasih data biasanya merinding kita ini. Ini mengupas tuntas sampai ke fosil-fosil nih. Aku belum selesai tadi itu. Aku belum selesai, ya kan? Aku udah dikik. Padahal aku lagi menikmati loh diskusi itu agama lendir. Ini materi yang sangat kukuasai saat ini. Bahkan syubhatnya kiamat tuh udah aku kantongi semua itu. Payah dikik pula aku. Tadi maksudnya Uni ingin kalau kiamat menyerahkan data dari atasnya lihat.
dapat dari mana itu? Iya. Hadisnya, nomornya gitu, biar jelas. Cuman kan si Kiamat cuma nunjukin apa perawinya doang si Anu gitu. Iya, jangan Iya, kita nggak usah. memang framing. Nggak, saya udah Iya, 2 kali tujuannya lihat. memang mau ngehujat, dia nggak kasih Dia cuma data. ngomong hujat aja. Lengkap. Kalau saya, data saya itu dari sumber primernya. Iya. Kitanya sendiri, Tuhannya yang kasih Makanya gundi. itu. Jadi teman-teman begini ya teman-teman ya. Kalian tahu tidak kalau kita merujuk kepada oknum dan pengajaran, kalau ada suatu sekte satu tempat itu di situ terjadi hal itu sudah bisa dikatakan pengajaran gitu. Makanya Syiah itu dikatakan bukan Islam karena dia sudah punya ininya sendiri gitu. Makanya kayak Ahmadiyah itu dikatakan sekte sesat karena dia sudah punya tempat sendiri beribadah sama. Jadi ini gereja merata di seluruh negara, korbannya ribuan, berlangsung bertahun-tahun dan pelakunya adalah pastor yang ada di gereja. Pertanyaanku, Yesus yang turun naik ketemu Paulus, menyelamatkan Paulus dari dosa-dosanya itu kok nggak nolongin anak-anak kecil ini? Mana dia? Kenapa para murtadin didatangi? Aku ditemui Yesus digendong ke kamar mandi. Loh itu anak kecil kenapa nggak ditolong itu? Kok ditusuk digendong aja? Tolong. Udah nih. Ya, Capek. jadi Ini tadi terlalu nafsu dia. Jadi apa? aku lagi bernafsu emang. Terlalu semangat dia. Harusnya Aku tuh mau kalau bilang itu sama nahan dia. dikit. Nggak, aku cuma bilang, sabar Kiamat, sabar. Aku nggak jawab dulu karena kau berbohong. Karena kau bilang, enak banget mulut lambenya itu bilang, dalam agama kami, raja dan nabinya tidak pernah dilegitimasi berzina, tidak bila diizinkan berzina. Gundulmu itu Daud sama Yehuda emang dibunuh Tuhan. Gara-gara gini-gini ya. Sebenarnya wajar Yehuda sama Yehuda sama Daud itu tidak dibunuh Tuhan. Karena itu calon nenek moyang Tuhan. Tuhan mau lahir di situ, mau macam mana mau dibunuh? Kalau dibunuh Daud, jadi tidak punya nenek moyang dia. Bingung lah dia nanti, wah aku bunuh pula ya si Daud ya, kan aku mau lahir dari keturunan Daud. Ya udahlah biar aja lah dia berzina, nggak apa-apa bunuh aja lah anaknya aja matikan gitu. Keji nggak tuh? Anaknya dibunuh. Parah kali guys. Tadi kalau saya sih senengnya gini nih kalau sama mereka ikutin dulu alurnya. Nah baru hajar di belakangnya. Bapak setelah itu dijebak dulu. Maksudnya ikutin aja dulu dia maunya gini. Ikutin dulu depan-depan baru Uni hajar belakangan. Jeder Nah. data keluarin semua. Ya kita itu ya saya udah pernah jawab tentang berhubungan badan dengan hewan. Saya sudah bahas ada 2 hadis tentang hal itu. Dan ingat teman-teman, ODGJ tidak dikenai hukum. Orang-orang ODGJ mereka bersetubuh dengan hewan, mereka tidak dihukum. Jangankan bersetubuh dengan hewan, mereka bersetubuh sama ODGJ, mereka tidak dikenai syariat karena mereka ODGJ. Nah, ada juga dalil yang mengatakan bahwa harus dibunuh itu mereka pelaku berhubungan badan dengan hewan. Karena Islam itu punya ketentuan-ketentuan kepada lihat dulu orang-orangnya gitu loh. Ya, kalian Kristen kalian emang punya ajaran menikah. Barang siapa laki-laki meninggalkan ibunya bersatu daging di atas kasur, kalian harus jadi suami istri. Ada syariat di mereka. Nggak ada. Mana pernah ada kalian diajarin menikah sama Yesus kalian dan nikah? Mana? Yang kalian bawa kitab At-Tabari. Kemarin saya bantah. Udah jelas-jelas ya. Di kemarin itu jelas banget loh. Si Kiamat masuk ke komalnya Kang Pak dan C ya. Dia bawa dalil Tuhan berambut keriting ya kan. Padahal di situ tertulis ini hadis mungkar. Tahrid hadisnya di situ tertulis hadis mungkar loh. Nih saya kasih datanya ya. Oh yang seperti anak kecil ya, seperti anak muda tanpa jenggot. Yang rambut keriting itu. Iya, Nih aku yang kasih tanpa data, jenggot. aku kasih ya kemarin ya. Nih kalian, aku kasih contoh cara menjawab Kiamat itu adalah dengan cara menunjukkan data itu sendiri. Saya tadi mau minta, kan ada footnote tadi, tolong baca footnote itu Kiamat. Aku minta itu tadi. Ya dia nggak akan mau itu, makanya dikasih 3 pertanyaan supaya kita lari. Kesempatan Uni ngomong. Nggak dikasih. Iya, itu dia makanya Uni akhirnya bikin. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mereka bertiga bang, jadi aku juga nggak mungkin karena mereka framing kan, mereka kan bertiga tuh. Nih aku kasih data, aku lihat Iya, ya. maksud saya ikutin dulu cara mereka, biarin aja framing dulu. Nah, Dari baru awal udah aku setelah- ikutin itu. bukan, ini tadi udah Ini sabaran. Bang Apokrifa, Apokrifa, di Kiamat tuh sistemnya sekali bagi hadis tuh 3, 4 gitu supaya Iya. Uni kan nggak bisa jawab. Iya. Ntar kalau kita Memang diemin, kalau nggak kita bakalan. diemin ntar di babak keduanya
ditambahin lagi 4 jadi Ya, 8. satu itu. Nggak perlu diladenin maksud saya itu. Enggak, Biarin saya aja. tahu metode dia, Bang. Bang, saya tahu metode dia. Saya ini orang yang sudah tahu metode dia. Dia itu pertama sekali diskusi dengan saya. Saya metode dia. Cara dia itu menjawabnya apa? Saya mau kritisi. Saya suruh dia, kau dosen nggak, Christian? Gue bilang, kalau kau dosen, ada mahasiswi ngasih data, kau keterima? Sorry, aku nggak kayak gitu. Kalau aku, jangan kau berharap aku terimakan dulu data kau itu. Kau bilang itu atabari bodoh amat. Aku harus lihat dulu dan ku baca dulu. Itu aku. Nah, sekarang Bible-mu ini kau terima atau enggak? Mau kau kritisi dulu aplikasi ini? Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baca dulu kitab. Ada nggak begitu tulisannya? Kalau aku bilang, aku mau lihat dulu atabarinya. Ku baca dulu. Seminggu nggak. Itu Islam ajarkan begitu. Kalau ada orang fasik memberikan kabar kepadamu, jangan kau tolak, jangan kau terima. Ku baca dulu itu kitab. Maaf, kau pikir aku langsung jawab di situ kiamat? Sorry kiamat, kami nggak orang botol kayak kalian, ya. Nah, ini saya kasih kalian tunjuk ya. Ini bahwa kiamat itu tukang pendusta ya. Nih saya kasih. Saya buktikan sama kalian. Kalau dia bawa data, saya sempat screenshot kemarin kalau nggak salah ya. Oh ya, aku screenshot kemarin itu. Tuhan yang ngasih mengambil bini orang aja kok. Mana itu? Ini. Nah, ini nih. Alhamdulillah saya screenshot. Udah saya tunjukin aja screenshot. Jadi, nah ini nih. Dia bawa apa coba? Makanya data kiamat itu dijawab oleh datanya sendiri. Lihat ini ya, dia mempermasalahkan ini. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Dia nggak lihat ini yang di atas, dia cuma lihat ini. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma Kamil, Al-Kabir dalam ini gitu kan. Pada sini Ibnu Jauzi mengatakan sedangkan dia meriwayatkan ini mengatakan bahwa Tuhan itu berambut keriting, pemuda Amrat berambut keriting. Ini kan telah memberitakan, tahu nggak kalian? Coba kalian baca ini. Kali ini hadis yang akan dibahas adalah yang juga tidak lepas dari kemungkaran. Nih terjawab kan di sini. Terjawab di sini. Nih. Betul. Ngapain sibuk kita? Ngapain saya harus buka-buka data lagi? Orang udah ada di datanya itu. Jadi begitu sistemnya sama kiamat itu. Si Kelvin kemarin juga ngajarin saya. Unik katanya. Si kiamat itu cara menjawabnya ya datanya itu sendiri. Saya tuh sama Kelvin itu koordinasi itu, memperhatikan gaya dia. Pertama dia akan lari-lari. Dia sengaja kasih, dia kan tanya tuh apa asbabun nuzul. Nggak ada kaitan dengan syubhat dia karena dia cuma pengen menghujat, mengatakan, dan dia tidak mampu tunjukkan nanti mana tuh data kalau Sayyidina Umar itu melakukan hal itu. Dia nggak akan mampu tunjukkan itu nanti. Nah, dia mengambil riwayat yang mungkar. Ini jelas banget ini di datanya, jawaban apa yang dibawa kiamat, datanya, jawabannya ada di data itu. Pasti. Lihat aja kalau nggak percaya. Yang dia bawa itu kitab At-Tabari, guys. Kitab At-Tabari itu lolos dari kitab uji ulama itu. Kitab Al-Qurtubi aja itu dikomentari para ulama itu. Ya, enak kita. Makanya saya santai menghadapi kiamat. Dulu kenapa saya nggak mau berhadapan dengan dia? Karena saya nggak kuat mendengar hujatannya. Tapi sekarang, pertama saya sudah tahu hujatannya dan saya bisa membantahnya. Seperti kemarin Zainab katanya. Zainab itu katanya berzina, berhubungan badan. Padahal jelas dalam surah Al-Ahzab ayat ke-38 Allah nikahkan. Allah yang katakan kami nikahkan. Maka di situ yang disembunyikan baginda Rasul apa? Bahwa beliau akan dinikahkan. Allah nyatakan langsung. Dia bilang kan, Tuhan nabimu lebih tahu daripada Tuhanmu, gitu kan? Padahal di situ Nabi Muhammad itu mengetahui bahwa dia akan dinikahkan. Dan pernyataannya adalah ayat itu turun. Ya ayat itu belum turun, belum dinyatakan Allah. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ajaran cabul, ini realitas konkretnya udah ada nih. Pembuktian ada, apalagi coba ayatnya ada. Tuhan suruh ya saya telanjang, nggak pakai koteka loh, jembutnya kelihatan loh. Mohon maaf saya katakan ini. Terus terang nih ya, saya di Twitter ini paling sering justru bahas yang beginian sama oten-oten penghujat. Yang paling sering dia bawa ini, bahkan Nabi cabul. Bawa besok Tuhan buka celana dalam, Bang Apokrifa. Udah saya bawa itu, yang Nahum itu nggak bisa tiga ayat Tuhan buka celana dalam. Ya, kita yang Nahum, lalu yang anak yang nggak perawan, nah itu banyak lah ya Yeskiel. Nah terus yang tadi tuh foto-foto itu, makanya saya nyimpen banyak itu kayak gitu. Tuhan kok suka nyanyi nggak? Saya kalau celana dalam saya lagi dibuka sama Tuhannya, Tuhannya Oten, kalau lagi datang bulan ini saya tendang dia ya. Nah aja kau buka-buka celana, aku lagi datang bulan kau buka-buka celana dalamku, kau lihat kan pula auratku ke orang lain. Tadi ada itu ya, Pak Christian membahas soal tabut ya Uni ya.
Ah ya, tabut Alfi tadi. menarik tuh pengen Keji bahas kali ya, satu itu. kejam kali ajarannya ya. Parah kali. Coba besar Parah kali. izin nih. Tabut lebih berharga daripada manusia. Jadi katanya. jadi dengan narasi Pak Kristen tadi ya, secara tidak langsung klaim bahwasannya Rioniwat itu ya menemukan tabut perjanjian dan darah kering Yesus dengan 32 kromosom itu roboh gitu. Karena Rioniwat ini ya, dia bukan salah satu dari keturunan Bani Israel, itu yang pertama, poin pertama. Dan yang kedua kan di sana udah jelas pada 1 Samuel pasal 10 butir 13 ya tadi kalau nggak salah. Uza di sana tidak secara sengaja gitu kan menyentuh tabut itu, lalu dibunuh Tuhan ya kan. Nah, datanya itu jelas kalau Alfi ngambil dari literasi misalnya tafsiran dari mereka sendiri ya Uni ya. Nih Alfi tampilkan datanya bahwa orang yang boleh memegang tabut itu hanya dari kalangan suku Lewi, dan itu hanya Kohen yang boleh gitu. Ini dari tafsiran Full Life nih ya pada 1 Tawarik 15 butir 2. Nah, Uza di sana kan dikatakan sebagai keturunan Lewi, cuman dia bukan Kohen, dia bukan imam, makanya dia mati di sana tuh. Padahal nggak sengaja ya, karena dia tergelincir tuh kan, tapi tetap dibunuh gitu. Kasih ya. Iya, dia nggak Kasih. itu si Uza itu adalah salah satu jemaat Tuhan yang baik loh. Betul. Iya, Sorry, Uza Alfi. itu salah satu. Yang tadi yang penemuan tabut itu dibantah sama orang Kristen sendiri. Itu data hoax. Betul. Jadi tidak ada pernah pembuktian, tidak pernah ada berita besar, tidak pernah ada sampai dunia heboh. Karena ini kalau sampai ketemu itu luar biasa heboh sedunia. Gak mungkin kalau tidak diberitakan oleh portal-portal media yang mainstream, gak mungkin. Nah itu sudah dibantah sama orang Kristen sendiri, karena itu katanya diambil sama Israel kan. Kalau yang dia itu dibilangnya diserahkan kepada pemerintah Israel kan ya. Nah, saya udah pernah baca. Iya, katanya gitu. Nah itu hoax. Nggak ada. Ditemukan kromosomnya bukan 32 tapi 31. 31 ya, Kromosomnya maaf. kurang satu. Kurang satu. Nah, jadi bilang kromosomnya kurang satu, dibilang di situ. Katanya karena Yesus tanpa ayah, jadi kromosomnya kurang satu. Itu hoax gitu. Yang bantah Kristen Udah sendiri. dibongkar sama Jadi- kali kan nama waktu itu. Jadi untuk tritum yang masih mengklaim tabut perjanjian sudah ditemukan ya terima aja lah fakta pahitnya gitu. Ron Wyatt itu bukan dari keturunan Lewi, itu pertama gitu. Dan dia kalau menemukan tabut, kalau dikatakannya dia memuji darah pun, otomatis dia megang tabut gitu kan. Kenapa nggak mati? Makanya Sementara Uza di sini. Ya gimana? Uza itu kan, coba perhatikan ya kekejian-kekejian yang terjadi. Coba ini yang paling parah itu yang tadi ya, anak kecil yang dibunuh karena dosa nenek moyangnya. Sepadan nggak aku bilang? Sepadan katanya kan. Nah, Waduh. kalian bayangkanlah. Inilah aku bilang siapa ajaran setan sebenarnya. Nah, si Kiamat bilang dalam kitab Korintus pemburit nggak apa. Loh, faktanya loh yang paling banyak melegitimasi lagi bete itu ya gerejanya sendiri kok. Jadi udah sama kami nggak usah takiat Korintus lagi leten. Saya ini loh siang malam buka data. Ini saya udah mulai gerilya cari-cari data nih. Walaupun saya belum lancar bahasa Inggris ya. Saya akan temukan data-data. Kiamat bukan nyerang Uni, dia nyerang si Tergudok. Jadi jangan suka memburitin orang maksudnya. Dia sendiri kan yo sama Dia dia aja sama gitu ya. dia sama gitu loh. Ya jadi mengerikan sekali coy ajaran ini coy ya. Jadi kalau kita mau melihat pertama realitas konkret apakah ada? Saya tanya sekarang, ada tidak yang mengguncang dunia terjadi di pondok pesantren yang mana korbannya ribuan dan pelakunya dan mohon maaf ya, itu yang terdata loh ya. Kalian nggak tahu ya kemarin yang baru-baru ditemukan di Kanada itu di bawah jenazah tanpa makam tanpa nama itu, anak-anak kecil yang Ya, telah betul. dites diotopsi rata-rata adalah korban-korban pelecehan semua mereka, dan mereka nggak sempat hidup sampai mereka umur dewasa itu korban dari suku Indian yang diambil paksa dari rumahnya, diasimilasi paksa di gereja Katolik. Itu. Bahkan pastor pun meminta maaf kepada orang-orang Kanada loh. Keliling dunia aku bikin kalian, aku bilang.
Itu ada lagi apa? Yang soal ini kalau mau kumpulin data lagi soal gereja Vatikan membayar denda sampai sekitar 50 miliar dolar. Aduh, basah dataku. Nah, itu ada saya kirim nanti gue nih. Jadi Sekarang kita mereka buka. membayar. Kita buka data lagi ya. Nih, kita buka data lagi. Coba ya. Ini nggak masuk akal toh. Astagfirullahaladzim. Inilah makanya aku bilang pertama ya, bini nggak perawan dibunuh dirajam. Yang ini yang nggak masuk akal, Alfi. Coba Alfi buka Ulangan 17:12. Ulangan 17:12. Ini nggak masuk akal banget nih. Ini kalau makanya aku bilang untung Kristen itu nggak patuh sama ajaran Tuhannya. Sempat patuh mati kita, aku bilang. Habis banyak itulah dibantai-bantainya. Ulangan 17:12. Beginilah firman Tuhan, kayak gitu ya. Bisa pendeta ya. Orang yang bertindak lancang dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Hashem Elohimmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau lenyapkan yang jahat dari Israel. Kata imam aja nggak diikuti, dibunuh loh. Itu aku yang kasihan sama Uza. Si Uza itu tuh dia nggak sengaja, dia tergelincir gara-gara kan tergelincir dia kepegang tabut. Nggak sengaja kepegang dia. Tuhannya langsung baper, langsung tidak. Kata Tuhannya bantai, kata Tuhannya ngamuk, Tuhannya langsung dihabisi. Iya, sampai Tuhan kebayang nggak sih kalian punya aku, handphone aku dipegang orang nggak sengaja jatuh. Aku kepret orangnya. Apa nggak ODGJ aku kayak gitu, coba. Kebayang nggak kalian kalau itu terjadi, misalnya benda kesayangan aku gitu kan, ini punya aku, sayang banget aku, tiba-tiba si Alfi lewat sambil kesentuh nggak sengaja, apa langsung aku cekik dia, berarti aku tuh ada something wrong dengan diri aku. Kebayang nggak kalian kayak gitu? Ya Tuhan, yang Tuhan nggak sama Alfi itu. Jadi saya kasih tahu gini ya, kenapa Israel sampai menyerang Palestina dan menguasai sampai Masjidil Aqsa? Karena mereka mempercayai bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu adalah bekas kuil Solomon, bekas Temple of Solomon. Nah, mereka mempercayai itu. Makanya Masjidil Aqsa itu mereka sedang gali. Dipercaya sama mereka, kuil Solomon itu ada tabut perjanjian dan harta-harta yang tidak ternilai harganya. Tujuan mereka yaitu nyari tabut perjanjian sama hartanya. Kalau itu sampai ketemu, selesai mereka perjuangannya. Tujuan mereka memang itu. Ya, saya paham kalau itu sebenarnya itu legitimasi untuk genosid aja. Itu hanya kedengkian mereka aja. Itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran mereka itu, bahwa ketika mereka diperintahkan untuk jangan merusak bumi, mereka akan katakan kami hanya berbuat baik. Itu Allah sudah sampaikan itu di Al-Quran semua itu. Nah, yang ingin saya gini ya, Kristen ini ajaran yang sangat, dia maju kena mundur kena nih. Maju misalnya bilang bahwa itu Tuhannya kita. Ya udah, Tuhan tuh pernah kayak gitu. Tuhan tuh baper banget, dipegang doang punya dia, diintip. Coba buka 1 Samuel 6:19 tadi, Alfi. Tapi buka 1 Samuel 6 ayat 19 itu. Cuman ngintip tabut suci Tuhan, diintip, dibunuh Tuhan 70 orang. Ini aurat perempuan orang diintip Tuhan nggak apa-apa gitu loh. Perempuan orang dibuka-bukain celana dalam, tengok-tengok sama raja-raja. Uni aja yang baca, Uni Alfi lagi Ya. di warung. Ya. Di sini ya. Ya udah, Uni bacain ya. 1 Samuel pasal 6:19 nih. Lihat kalian ya. Nih ya. Nih aku nggak ngerti lagi deh. 1 Samuel. Biarin aja, bodo amat. Kalian cabut paku aku sih. Alfi aja yang bacain biar kenceng di warung. Ya. Nih, ini aku tanyakan tadi sama Sia itu tadi. 1 Samuel pasal 6 nomor 19 ini. Dan dia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Ya. Dahsyat lo, dihajar cuma gara-gara ngintip doang. Giliran punya perempuan diintip nggak apa-apa. Bini orang diintip lo. Bukan diintip, dipertonton. Enggak, kalau Daud ngintip bini orang dipakai itu orang mandi. nggak apa-apa. Giliran Tuhan ngambilin, dibuka celana dalam orang, dilihatin sama raja. No. Alfi, Dia bilang itu adil. sambil cari ini Vi, kalau bisa tuh, kan tadi yang tabut perjanjian tuh. Nah, ada lagi yang ditemukan kain kafan Yesus tuh, ada lagi tuh. Nah, itu kan mereka percaya kayak itu gitu. Bang. Iya Bang. Siap. Itu buatannya si Leonardo da Vinci itu. Ngeri kali ajaran ini ya. Kalau ini
Kalau yang namanya oknum itu minimal yang ngelakuinnya tuh ya 30 lah paling banyak ya kan. Mana ada sih kalau mereka nyerang Islam. Saya nih terus terang nih soal yang beginian, saya paling sering bantah di Twitter soal-soal yang begini sama orang Kristen. Bahas-bahas beginian sama para Islamofobik. Yang dibahas itu beritanya tentang. Sekarang aku tanya juga sama Kak Bang Apokrifa tuh, tanya, itu Maria Magdalena nyium kaki Yesus batasannya sampai mana? Dan itu nggak ada. Terus sampai di ini apa? Diusap-usap, dilus-lus, apa dicium-cium. Nah, itu kan. Dari mana kalian? Iya. Ya kan? Dari mana kalian tahu kalau nggak sampai ke atas-atas? Dia kan pesundal. Dia udah terbiasa narik tiang. Kan olesi minyak dulu. Ya, dia udah biasa narik tiang. Dia kan mantan pesundal, jadi udah profesional kayak gitu-gitu. Ini buat yang di bawah, tolong gini ya, dipahamin gini. Jadi kalau kalian coba lihat di sosmed-sosmed lain seperti di Twitter kayak atau di Facebook, mereka ini ada oknum, ada akun-akun yang tiap hari tuh kerjanya hujat Islam terus tiap hari. Saya sampai capek ngelayanin yang kayak gitu di Twitter ya. Tiap hari, bukan setiap jarang-jarang, tapi memang setiap hari. Seperti ada yang bayar gitu loh. Dan bukan 1-2 orang, banyak. Mereka ini ada kelompoknya. Jadi kalau ada orang Islam yang misalkan terus berdebat di TikTok seperti kayak Uni Rifa gini, jangan nanti dinasihatin macam-macam. Kamu urus agamamu sendiri aja, ngaca dulu gitu loh. Tolong ngaca dulu. Jangan bilang gini gitu dikata nyari koin. Saya malah nggak masalahkan kok mau siapa mencari koin, karena kalian juga dibayar kok buat menghujat Islam tiap hari, gitu loh. Jadi biar sadar nih yang di bawah, yang oten-oten khususnya ya, yang nonton di bawah, yang sok tahu gitu, jangan bilang urusin agamanya. Buka mata, lihat kejadian di dunia maya tuh kayak apa, jahatnya kalian tuh seperti apa. Lihat. Betul. Jahatnya kalian tuh seperti apa sama Islam. Alfi tuh Bang Apokrifa, tiap bangun misalnya, tiap bangun dari tidur gitu, buka TikTok ini tuh, karena Alfi ngebantai dari video TikTok ya, ngebantai seperti itu, tiap hari tuh gak kurang dari 40 tekan tuh di TV yang berbeda lagi. Wah itu pusing. Itu nggak data Bang Jibril tadi, Uni potong sedikit Alfi, maaf ya. Iya gimana. Gila loh, Bang Jibril tuh ngasih data. Ternyata tuh sudah ada dibikinkan listnya, setiap negara tuh ada gitu loh. Setiap negara tuh ada, tahu. Gila, gokil ini. Dan oh my god, ini tuh masalah dunia tahu, bukan masalah ini lagi. Ini udah jadi masalah dunia. Tadi mereka bayar sampai buat tutup mulut itu sampai 50 miliar dolar. Coba silakan di googling aja, cari di search saja. Mereka biaya tutup mulutnya tuh sampai segitu. Ada yang bocorin. Kan ada yang buat buku ya Bang. Iya. Orang luar juga itu. Iya, itu sampai di segitu biaya untuk tutup mulutnya. Silakan aja di googling, cari. Jadi kalau saya pernah baca, jadi kalau biarawati yang ingin menuntut pastornya diancam dengan nanti tidak diluluskan gitu. Iya, seperti itu. Tidak diluluskan dan bahkan nanti di pengadilan dibikin kalah gitu. Sebenarnya ini ya. Kalau kita lihat, zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, kata Allah. Allah sudah tetapkan bahwa syahwat itu kepada perempuan. Yang namanya dia jadi pastor, burungnya itu mungkin nggak berdiri gitu. Nah, tiba-tiba mereka nggak menikah. Mereka mengatakan ke orang lain mereka tuh tidak menikah. Lah, lu punya natur itu, lu mau ngelawan itu, buktinya apa? Lu nggak nikah tapi anak kecil lu terus bawa di belakang. Nah, pertanyaan saya nih, Yesus yang turun naik dari abad pertama nih, kenapa nggak turun waktu anak kecil ini digituin sama pastor-pastor? Kok dibiarin ribuan orang sih? Ini loh, ini Nabi Oten ini cabul semua loh. Hosea cabul, Yesaya cabul, Abraham dibilang cabul, Daud pun cabul, Yakub penipu. Ini Tuhannya kok, kenapa Tuhan? Kalian tuh nuduh Nabi Muhammad yang akhlaknya terpuji gitu, bahkan diakui oleh banyak orang-orang pintar, seperti yang kalian mau, tapi kalian gak lihat. Ini saya katakan ya, nabi-nabi kalian ya, Yesaya telanjang bulat, Hosea bersundal, Abraham punya gundik, Daud Tuhan yang ngasih gundik, enak banget tuh ditambahin Tuhan, gara-gara calon nenek moyang Tuhan tuh. Enak banget yang bakalan jadi calon nenek moyang Tuhan itu ya.
Dikasih sama Tuhan gudik-gudik, boleh tuh. Kemudian apa lagi? Ya aku pendusta atau penipu. Lah Tuhan lu kemana gitu loh. Kok Tuhan lu mendengai kan lu. Padahal Tuhanmu udah sibuk turun naik langit surga bumi loh. Paulus saja ditobatin loh. Kok nggak didatangin tuh anak-anak kecil itu? Itu pertanyaanku. Hah? Aku bilang besok-besok kalau Tuhan kalian turun buka celana dalam, aku tendang dia ya. Perempuan dibuka celana dalam Tuhan ada aja. Ada aja lah. Kalian Man. Tap-tap layar teman-teman. Bahaya nih roomnya. ya. Ini room kita nih room lagi ini nih. Ini sama ini saya kasih info buat yang di bawah sekalian para penonton juga. Kalau dari pihak Muslim, kami tuh ngasih data, kami upayakan sevalid mungkin. Yes. Seakurat mungkin, sevalid mungkin. Kenapa? Karena kami menghindari namanya fitnah. Kami nggak mau dibilang tukang fitnah. Kami coba cari tuh data seakurat mungkin, sedetail mungkin, sevalid mungkin. Kalau bisa dari sumber-sumber primer yang tidak akan mungkin bisa mereka bantah. Jadi kalau kalian bilang jangan bikin fitnah, oh mohon maaf, kami Muslim nggak kayak gitu. Kami nggak mau kasih data-data palsu, apalagi editan-editan. Ya mohon maaf, beda kelas kita sama Moten. Lanjut tuh nih. Dan kalau ada data valid itu legal ya, terkena hukum. Ya betul bang. Kalau valid kita nggak bisa kena ke pasal karena data valid. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi saya ini sebenarnya sedang membuktikan kepada dunia bahwa kiamat itu memfitnah. Dan cara menjawab fitnahannya adalah dengan membaca literasi itu secara full. Ya, kita nih nggak perlu repot-repot lah. Mau kata dia kan mana apa asbabun nuzul. Jangan mau menjawab itu. Dia sudah menyampaikan tadi ya, metode dia itu begini. Nah, Umar mensodok gitu kan atau apa Nabi begitu gitu kan. Nabi mau membawa orang lain untuk mendapatkan perempuan-perempuan. Itu kan itu tujuan dia sebenarnya. Tujuan dia kan. Nah, lalu dia pertanyakan yang tidak ada kaitan dengan itu. Supaya apa? Supaya fitnahannya tadi itu kita nggak tangkis. Dia nggak tahu kalau dia lagi berhadapan sama saya. Saya ini adalah seorang mahasiswi yang bahkan berkata saya nggak mau jawab sekarang pun saya berani. Saya lihat dulu data lu. Gue lihat dulu data lu. Gue dulu udah 3 kali nipu gue lu. Kemarin di footnote-nya tertulis kok bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak bisa patut diterima dalam buku ini. Itu ditulis begitu. Footnote-nya ada. Bahkan di bawahnya Allah menikahkan. Jadi datanya kiamat itu dijawab oleh data itu sendiri. Kemarin bawa data ke hadapan saya, tahu-tahu hadis mungkar yang dibawa. Apa nggak koplak gitu? Nggak malu gitu? Hah? Itu Jadi Renar Sinaga kenapa Uni? Malu. kenapa Renat Sinaga? Renar Sinaga ini ramai benar di tulisan di bawah, kenapa tuh? Hah, Renat Sinaga siapa? Nggak Saya tahu. nggak ngerti. Nggak tahu. Ini Ya, Bang Nyala naik aja nih debat sama Jibril sekalian. Nah, ini ada Deko nih. Kita sapa Deko nih. Boleh, silakan. Renat Sinaga, si Renat yang terkenal seluruh dunia itu juga tuh. Oh ya, kalau nggak salah itu Oten juga itu. Ya, Deko. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Salam. Nyimak aja dulu lah, belum paham nih apa yang dibahas. Di bawah dulu ya Bang ya. Ini room kita diskusi lintas agama. Bunda kasih tahu aja deh Bunda. Aduh, yang komen ini jangan boleh tanggapin nih dari kedua pihak. Yang komen Santai Bang, saya ini udah 6 tahun Bang, gini-gini Bang. Saya tuh bukan baru buka komal baru ini Bang, tenang aja Bang. Kami di atas tidak terpengaruh lah sama komentar. Saya ini udah mau berlumut di sini guys, tenang aja lah. Saya tuh gini, jangan ditanggapi dulu. Saya harus nanggapin itu. Kadang saya mau hobi, saya nanggapin itu. Yang Ya. Alfi analisa ya dari si Kiratih ini ya, dia itu nggak punya teman diskusi Iya. yang untuk menguji itu data yang pengen dia hujahkan tuh kuat nggak gitu. Dia nggak punya. Enggak, dia gini, sebenarnya tujuan dia itu untuk memframing itu poin pertama dia itu menghujat itu sebenarnya. Data itu sebenarnya gampang, data itu kita buka. Si Kelvin udah berapa kali itu
Kelvin tuh udah berapa kali tuh bongkar-bongkar data itu. Dan Ustadz Wafi, dia dari dulu data yang dia bawa tuh selalu dihantam sama dia itu. Bahkan ketika yang paling memalukan itu, yaitu kemarin dia bawa data dari hadis mungkar, takhrid hadis yang hadis mungkar, masuk kategori hadis mungkar. Dijelaskan di situ hadis ini mungkar. Itu kan, coba kalian bilang, emang sama kayak saya bawa perkataan si A. Kalau saya gini nih, kalau saya ini bukan hadis mungkar nih ya nih, kalau saya nih, ini sorry nih. Ini sebelum saya sapa yang baru masuk ya. Ini mohon maaf nih, ini kita bawa data loh. Kita nggak bilang ini benar atau tidak, tapi ini faktanya data ini emang ada, guys. Ya, ini faktanya data ini memang ada. Maaf ya. Dan ini memang benar-benar ada. Maksudnya bukan berarti ini data yang tidak ada, tidak ditanggapi juga oleh para, dan orang tidak ada yang menjawab ini. Ini pernyataan dari petinggi mereka, sama seperti pernyataan ulama kita gitu ya. Kita bisa komparasinya dengan ini nih. Tentang pernyataan si Martin Luther ya, di table talk-nya dia kan. Nah, itu pernyataan dia, itu pernyataan ulamanya dia gitu. Nah, kita buka di sini. Uni sambil gedein layar saya, Uni. Yang dimaksud ini kayaknya nih. Oh, ini Reinhard. Nggak boleh Bang, buka foto orang Bang, nanti kena ban. Oh. Jangan yang foto pribadi, foto orang pribadi di sini. Nanti kita kira kita merendahkan pribadi di sini. Saya pernah lakuin itu kemarin tuh, kena saya. Nah, ini contoh ya, kalau perkataan ulama itu sama seperti ini, komparasi apple to apple-nya. Nah, dia nih, si Alda ini kan protestan kan, ya kan? Dia kepala petingginya itu si Martin Luther. Nah, tapi sebelum kita ke Martin Luther, kita bahas dulu nih. Nah, Martin Luther nih. Nah, ini Martin Luther ini tuh tidak bisa dibantah sama siapapun bahwa table talk-nya ini ada. Tidak ada satupun orang Kristen yang bilang bahwa table talk ini adalah bukan perkataan dia. Tapi ini benar-benar dia yang bilang. Ya, Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, ya, Wemer menyitir satu nukilan dari table talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Ini Lutheran sendiri yang bilang berjoni. Iya itu 3 kali. Berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Maria Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perjinahan. Aku tunggulah, aku dijina Yesus nggak apa-apa lah. Sama aku dibilang jujur aku kalau Yesus yang menjinai nggak apa-apa lah. Tuhan. Skondrol dia bilang. Skondrol tahu nggak apa? Apa? Bajingan. Martin Luther itu yang bilang itu. Itu Martin Luther itu adalah orang yang gara-gara dia Protestan itu ada. Bayangkan, ada nggak ulama kita yang mengatakan seperti itu kepada baginda? Bahkan Al-Qurtubi, kitab Al-Qurtubi saja itu ditegaskan para ulama. Ini tidak layak didengarkan ini pernyataan seperti riwayat seperti ini gitu. Begitu loh. Bayangkan. Nah, coba digedein layar saya tuh, yang tadi ditanya sama yang di bawah ini kayaknya. Iya. 206 orang totalnya. Ya, ini pasti pelakunya Muslim ini. Ini idola si kiamat ini. Ini buatan data-data berita buatan Muslim ini, pasti hoak ini. Dari BBC News. Nah itu kayak gini ya, contohnya ya, kita ini usahakan data sevalid mungkin, sedetail mungkin, dan sekredibel mungkin mencegah fitnah. Jadi kami tampilkan data tuh apa adanya, bukannya bikin-bikinan lah, pelintiran-pelintiran ayat atau pelintiran hadis, pelintiran tafsir, potong-potong ayat. Nah itu bukan model Islam. Kita beda kelas, itu aja sama mereka. Lanjut tuh. Nah, terus satu lagi yang mau saya sampaikan di sini, kita tidak menafikan. Oh, dalam Islam juga ada dong. Oh, ada. Makanya kami tidak ada yang berani-berani sok-sokan bilang pasti kami masuk surga, karena kami nggak tahu. Saya nggak tahu besok apa saya berzina sama Yesus. Mana saya tahu besok tiba-tiba dia datang, saya berserahkan tubuh saya kepada dia seutuhnya gitu kan. Saya jujur saya katakannya, kalau sempat Yesus turun seganteng yang di foto-foto orang Kristen itu, saya buka celana saya, nggak usah kau buka, jangan kau tolong, aku yang buka celana aku duluan. Dia bilang. Nafsu duluan dia. Seganteng itu ya. Dia duluan yang nyamperin enggak? Seganteng aku yang nyamperin dia, kunci pintu kamarku, jangan kau keluar-keluar, pokoknya Tuhan kataku, Tuhan Yesus ya, jangan keluar-keluar dari kamar ini bilang. Ku kunci. Tapi yang di foto itu katanya gay. Tapi yang di foto itu,
Iya, yang di foto itu katanya nggak suka Kalau mukanya nanti kayak perempuan. seger-seger, kuludahin dia. Katanya nggak suka perempuan yang itu. Sekarang aku tanya sama Gimana? kalian cewek-cewek. Nih, kalian jangan pikir aku aja ya. Kalian cewek-cewek yang di bawah. Kalau Yesus seganteng itu datang terus menjamah kalian, mau nggak kalian? Dia Tuhan loh, mau nggak kalian? Coba aku tanya. Mau nggak kalian? Mau nggak? Ya harus mau Jawab lah. yang cewek dulu. Backingannya Tuhan. Nah, Ngapain mau aja? satu. Siapa lagi? Bentar, kita buktikan. Iya dong, kapan lagi dia sama Tuhan? Nah, tuh. Jangankan cewek, cowok pun mau. Nah, kan? Kalian cowok, nggak usah jawab. Kalian cowok. Woi, kalian cowok. Cowok-cowok jangan Kalian yang cewek yang kutanya, yang cowok yang mau. Apa kalian ini? Itu nanti aja. Sama itu. Cewek lebih yang di sini aja mau nih. Iya, bener kan Kak Desi? Sekarang Kak Desi, pertama dia Tuhan, kemudian dia ganteng seganteng itu, dia bisa menurunkan roti dari langit. Kita nggak perlu masak lagi Kak, di kamar aja kita berdua ya kan Kak. Roti kalau lapar turun roti, datang sari roti datang, ya kan? Turun dari langit, air bisa berubah jadi anggur, ya kan? Mabuk kita ya kan sama dia, aman hidup kita. Masak kita ya, irit-irit ya. Iya. Eman-eman duit lagi susah Tapi jadi kalau duit ya. mau, iya, tapi kalau mau naik ke langit harus minta tolong sama iblis dulu, karena harus digendong dulu sama roh kita. Dibopong iblis nggak tuh? Dibopong dulu kita sama iblis. Kalau pengen jalan-jalan ke laut kita nggak usah naik kapal, dia bisa jalan di atas air. Gendong. Gendong aja ya? Gendong. Aku jujur aja aku bilang, aku tegaskan ya. Banyak sekali para murtadin mengaku mereka bertemu dengan Yesus dan mereka melihat penampakan Yesus seperti si Wihandayani. Yesus turun pakai kolor, kaki kotor. Kalau aku bilang nih, kalau aku terjadi kayak gitu dan itu adalah Tuhan, pertama aku lagi belajar misalnya, tiba-tiba ada yang turun di belakangku, teng misalkan kan, aku tengok dulu. Kok pakai kolor aja bang ini, kakinya kotor, mandi yuk, betul. Mandi dulu kita kan. Aku mandiin. Ya, kupinjamin kain sarung. Aku jujur aja ya, untung Tuhannya teman-teman Kristen itu nggak mendatangi aku. Sumpah, senang, percayalah. Kalau sempat Tuhannya teman-teman Kristen mendatangi saya, dia nggak akan berkutik. Saya ikat, dia nggak boleh. Pokoknya pergi di sini aja di kamar ini, kita selama-lamanya di kamar, dikunci, ku makan, kuncinya. Kemana? Gue bilang, nggak pergi kemana-mana kan? Gue bilang, iya. Dengar ya, seandainya Tuhannya umat Kristen mendatangi Uniriva, aku udah siap-siap. Ku kunci pintu kamarku, telan. Gak bisa, kecuali dia nyolok mulut aku. Gak bisa. Gak aku biarkan keluar, gak aku biarkan pergi, gak aku biarkan. Ku pegang kakinya, tangkap adek bang, bawa adek, ikut adek bang, bilang. Uni jalan ke mall. Asal jangan yang mode negro aja ya, yang Nah, itu tuh. Kuludahi. Kalau gak segantengnya di foto itu kuludahi. Uni ntar jalan-jalan ke pasar patantang metenteng tuh, tukang dagang disenggol-senggolin Apa kok? Tuhan ini, kata kok. Ini yang tengok aku sama penjahat kan. Apa kata aku lagi jalan sama Tuhan ini kan. Tuhan, kata aku. Kutuk dia jadi pohon ara, aku bilang. Enak aku kalau jumpa sama Tuhannya orang Kristen seneng, pasti bahagia hidup aku. Jalan ke pasar kan, ambil keledainya itu bang, kita perlu. Jalan ke petandang lenteng. Iya. Sumpah. Tadi Kiamat ada bawa Trimisi 1375 enggak Uni? Yang tentang menggauli hewan itu. Iya, ada. Jawabannya kan di apa dari seudahnya. Sesudah dan sebelumnya. Enggak, jawabannya di hadis itu juga. Cuman dia biasanya bawa website dari Islam gitu kan. Iya. Tapi terjemahan di Google ini keliru. Websitenya website Islam memang, ilmuislam.id ini kan. Aduh, Pak Kama, izin Pak, noise. Pak Kama, mute dulu. Berbunyi terjemahan. Dia kan Alfi, dari sikit terjemahan Alfi. Syubhat. Bentar dek. Adek, Gimana? bentar dek. Kalian jangan bilang saya menghina. Halo. Saya ini pandai. Banyak murtadin yang mengaku bertemu dengan Yesus. Maka saya katakan seandainya cita-cita. Ini cita-cita loh. Kalian mau menghakimi cita-cita. Seandainya aku yang didatangi Yesus. Demi Allah aku bilang. Gak akan ku biarkan dia pergi gitu aja. Aku kunci pintu. Aku pengen bersama dia selama-lamanya. Dah, lanjut Alfi.
Dia biasanya nge-framing dari sini nih, dari kalau nggak dari PDF ya, website dia, sumber hadis dia itu kan dari website ilmuislam.id. Ya, jadi di sini dia bisa nge-framing nih kawan-kawan, bukan si kiamat doang ya, tapi tritung-tritung yang suka bangun polemik tuh. Di sini terjemahnya tuh, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya gitu. Nah, di framing lagi di lanjutan hadisnya, bahwasanya hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Status hadis ini kan hasan ya Uni ya. Kalau kita lihat di hadis sebelumnya itu ya, 1374, hadis Tirmizi 1374 itu berbunyinya, barang siapa yang menggauli hewan gitu ya, barang siapa yang menggauli binatang, maka bunuhlah dia pelaku dan bunuhlah binatangnya juga. Tapi hadis ini memang dinasah sama 1375-nya. Cuman terjemahan di website ini kurang lengkap gitu kawan-kawan. Karena kalau kita lihat pada matan hadisnya, ya, di sini dikatakan qallaman ata bahimatan fala hadda alaih. Fala, maka tidak ada ya hadda alaih, tidak ada hukuman had atau hukuman hudud. Nah, kenapa para ulama mengedepankan 1375 gitu ya kan? Karena di sini yang berlaku itu hukum ta'zir, bukan hukum hududnya. Gitu. Hukum hudud itu hukum yang berlaku yang ditetapkan hukumannya langsung dari Allah gitu. Sementara hukum ta'zir itu dikembalikan lagi sama pemimpin terkemuka pada suatu negara gitu kan Uni ya. Nah, maka benar analogi yang digunakan Uni. Apa jadinya kalau yang menggauli hewan itu orang yang ODGJ? Kasihan mereka ditahzir kan? Maka kembali lagi ke pemimpin pemuka agama di tanah tersebut. Hukumannya gitu. Berlakulah hukum ta'zir. Hukum hududnya nggak ada gitu. Bukan nggak ada hukuman ya, tapi nggak ada hukum hudud gitu. Tidak dikenakan hukum had, tidak dikenakan hukum zina. Nah, hati-hati ya sama terjemahan-terjemahan kayak gini ya. Kadang dia bahaya. Gini Alfi. Enggak gini loh Alfi. Gimana? Pertanyaan Uni, mereka kalau mentusbol depan belakang emang mereka dihukum? Ada tahzirnya mereka? Mereka nggak ada hukum itu. Nah, di bawah kiamat itu kan ngajaran Paulus kalau seandainya pemburit dan bablas segala macam. Pertanyaannya kalau itu terjadi mereka masuk neraka atau masuk surga? Ya kalau gitu dia masuk neraka lah. Kalau dari lubang hidung pun nggak apa-apa itu kayaknya. Yang penting percaya. Mau dari lubang hidung pun kan yang penting ditebus gitu. Nggak apa-apa. Ya, ini kan dari tebus. Lagi coba.